Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Apriani, mahasiswi dari kelas R6B dengan NPM 2022 41500070. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas metodologi riset yang sudah saya kerjakan untuk memenuhi ujian tengah semester. Nah, baik, untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai alur penyusunan latar belakang. Jadi, mengapa sih latar belakang itu penting? Jadi, latar belakang adalah bagian awal yang akan menjelaskan mengapa sebuah penelitian perlu dilakukan. Ibaratnya seperti pintu masuk nih, bagian ini membawa pembaca memahami kondisi nyata, masalah yang terjadi, dan juga alasan pentingnya riset tersebut. Latar belakang yang baik akan menunjukkan bahwa peneliti benar-benar paham dengan topik yang akan diangkat. Untuk riset kuantitatif, penulisan latar belakang itu sebaiknya dimulai dari masalah utama yang ingin dipecahkan atau yang sering didengar dengan variabel Y, lalu akan diarahkan ke faktor penyebab atau solusi yang ingin diuji atau variabel X. Nah, gimana sih langkah menyusun latar belakang yang baik itu? Jadi yang pertama itu harus diawali dari hal umum ke hal khusus, hingga mengerucut ke masalah inti yang akan diteliti. Lalu yang kedua, tampilkan data, fakta, atau hasil observasi yang relevan untuk menguatkan bahwa masalah itu nyata. Yang ketiga, tunjukkan kesenjangan atau hal yang belum optimal, baik dari kondisi lapangan maupun dari teori. Yang keempat, sisipkan hasil penelitian terdahulu secara singkat untuk menunjukkan nih bahwa topik ini masih belum sepenuhnya dibahas atau masih ada kekurangan dan juga masih ada celah sehingga topik ini bisa diteliti lebih lanjut. Lalu yang terakhir, arahkan tulisan ke fokus masalah penelitian tanpa langsung menyebut rumusan masalah. Nah, poin penting di sini, yang pertama, hindari terlalu banyak definisi variabel dalam latar belakang. Kenapa? Karena biasanya definisi itu tempatnya berada di landasan teori. Nah, lalu yang kedua, kutipan boleh digunakan, tetapi fungsinya untuk memperkuat argumen saja, bukan untuk mendefinisikan. Jadi kutipan tersebut digunakan sebagai pendukung atau penguat dari argumen yang sudah kita keluarkan dan atau kita paparkan. Selanjutnya, perhatikan juga alur antar paragraf atau koherensi. Jadi, antara paragraf 1 dengan paragraf yang kedua itu harus berkesinambungan dan juga alurnya harus bisa dibaca dengan baik. Jadi antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu harus saling nyambung antara satu sama lainnya. Dan juga penulisannya itu harus sesuai dengan atau EBI agar mudah dipahami dan juga enak dibaca. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai identifikasi masalah. Jadi, apa sih identifikasi masalah itu? Identifikasi masalah adalah proses untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan penting yang tersirat dalam latar belakang. Karena tidak dituliskan secara langsung, jadi kita sebagai peneliti harus menafsirkannya dan juga mencari jawaban melalui proses penelitian. Menyusunnya ini seperti mencari inti dari sebuah cerita. Jadi diperlukan kepekaan untuk menangkap persoalan yang tersembunyi. Nah, berikut langkah-langkah untuk menyusun identifikasi masalah. Yang pertama, kita harus baca dan juga pahami latar belakang dengan teliti. Pertama, kita harus membaca bagian latar belakang dengan cermat. Di sana biasanya tersimpan berbagai petunjuk tentang apa yang sebenarnya menjadi masalah, walau tidak langsung disebutkan atau tersirat. Yang kedua, jadi kita harus menemukan masalah dalam latar belakang ini. Nah, masalah ini bisa ditemukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, itu kita bisa menyaring masalah dari setiap paragraf dalam latar belakang. Jadi misalnya kita latar belakangnya ada 10 paragraf nih. Nah, berarti identifikasi masalahnya pun ada 10 diambil dari setiap paragraf. Atau kita juga bisa menemukan masalah berdasarkan gagasan utama atau pokok pikiran dari latar belakang tersebut. Nah, jadi kedua cara ini itu memang bertujuannya untuk menggali dan juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu dijawab melalui penelitian. Cara ketiga yaitu kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan dasar.
Misalnya, mengapa hal ini terjadi atau apa dampak dari situasi tersebut? Nah, pertanyaan atau pernyataan masalah yang dirumuskan ini harus mengarah langsung pada fokus penelitian atau objek yang akan diteliti. Nah, selanjutnya ada letak masalah utama. Dalam daftar identifikasi masalah, biasanya pertanyaan yang paling penting atau masalah utama nih yang benar-benar menjadi inti, itu biasanya ditempatkan di bagian akhir atau nomor-nomor akhir. Kenapa? Karena hal ini tuh bertujuan agar alur berpikirnya itu mengalir dari masalah yang bersifat umum menuju masalah inti yang akan menjadi fokus pada penelitian. Selanjutnya, kita harus pastikan berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Jangan sampai pertanyaan yang disusun keluar dari topik. Identifikasi masalah ini harus fokus pada hal yang benar-benar akan kita teliti. Jadi, pertanyaan-pertanyaan itu nantinya harus bisa dijawab melalui tujuan dan juga rumusan masalah penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai batasan masalah, alur penyusunan batasan masalah. Kenapa sih perlu ada batasan masalah ini? Jadi batasan masalah itu penting banget karena membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar akan diteliti. Tanpa batasan masalah ini, ruang lingkup penelitian bisa jadi terlalu luas, membingungkan, dan juga sulit untuk diselesaikan. Dengan adanya batasan, peneliti bisa lebih mudah mengarahkan penelitian, menentukan data yang akan dibutuhkan, dan juga menyusun analisis yang tepat. Jadi batasan juga itu mencegah penelitian keluar dari jalur atau membahas hal-hal yang tidak relevan. Nah, gimana sih alur penyusunan batasan masalah? Yang pertama, sebelum kita membatasi masalah, kita harus benar-benar paham apa yang ingin diteliti dan tujuan akhirnya. Ini tuh menjadi acuan utama untuk menentukan batasan. Yang kedua, kita harus batasi dari sisi waktu, misalnya kapan, lokasi, misalnya di mana, subjek, siapa, dan aspek apa saja yang akan diteliti. Yang ketiga nih, untuk penelitian biologi di bidang pendidikan, biasanya batasan masalah itu mencakup teori, indikator variabel, lokasi, dan juga materi yang akan diteliti. Sementara untuk biologi murni, itu batasan masalah biasanya berupa ruang lingkup pengamatan seperti parameter pertumbuhan, jumlah pengulangan, konsentrasi, jenis pakan, media, dan juga tempat penelitian. Nah, yang keempat, jika topik terlalu umum atau menyentuh banyak aspek sekaligus, sebaiknya itu harus disederhanakan. Pilih satu atau dua aspek utama yang paling relevan dan juga paling penting. Yang kelima, batasan masalah itu bukan berarti harus menulis ulang judul penelitian secara lengkap. Cukup jelaskan secara singkat, tapi jelas tentang apa saja yang jadi fokus penelitian dan apa yang tidak dibahas. Nah, yang terakhir, pastikan penulisan batasan masalah ini juga harus sesuai kaidah bahasa Indonesia, yaitu EYD atau EBI. Nah, berikutnya, saya akan membahas mengenai rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Sebelum masuk ke alur penyusunannya, kita akan membahas mengenai hubungannya nih. Jadi apa sih hubungan antara rumusan masalah dan juga tujuan penelitian? Jadi rumusan masalah dan tujuan penelitian itu ibarat dua sisi dari satu koin. Jadi keduanya itu saling berkaitan erat. Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya nih ingin dijawab dalam penelitian. Sedangkan tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicapai dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan kata lain, jika kita tahu pertanyaannya atau rumusan masalahnya, maka tujuan penelitian harus mampu menjawabnya secara jelas dan juga terukur. Jadi, rumusan masalah dan tujuan itu harus selaras. Satu rumusan masalah sama dengan satu tujuan penelitian. Nah, masuk ke alur penyusunan rumusan masalah. Nah, yang pertama, kita harus memahami bahwa rumusan masalah itu adalah pertanyaan utama yang akan dijawab melalui proses pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, dari beberapa masalah yang sudah ditemukan sebelumnya, cukup pilih satu atau beberapa yang paling sesuai dengan topik dan tujuan penelitian. Biasanya nih rumusan masalah itu diambil dari bagian akhir identifikasi karena sudah mengerucut ke topik utama. Nah,
Yang ketiga, dalam penelitian biologi yang berkaitan dengan pendidikan, rumusan masalah itu umumnya diawali dengan kata kunci. Jadi kata kuncinya itu bisa apakah terdapat atau adakah pengaruh. Sesuaikan dengan variabel yang diteliti. Nah, sementara untuk biologi murni itu bisa juga menggunakan kata kunci yang sama, seperti apakah terdapat, adakah, atau bisa disesuaikan dengan kata kunci yang dipilih. Nah, yang terakhir, pastikan rumusan masalah ini ditulis dengan bahasa yang baku dan sesuai kaidah EYD atau EBD agar jelas, rapi, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, di sini saya memberikan contoh. Misalnya ada judul penelitian, pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar siswa pada materi ekosistem. Nah, jadi rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar siswa pada materi ekosistem? Nah, jadi kata kuncinya yaitu apakah terdapat. Nah, selanjutnya yaitu ada alur penyusunan tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian itu harus sejalan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya adalah pertanyaan, maka tujuan penelitiannya itu adalah jawaban yang ingin dicapai. Yang kedua, tujuan itu ditulis dalam bentuk pernyataan, bukan kalimat tanya. Yang ketiga, pakai kata-kata yang menunjukkan tindakan yang bisa dilakukan dalam penelitian, seperti untuk mengetahui, untuk mengukur, menganalisis, menguji, mengidentifikasi, atau menjelaskan. Selanjutnya, tujuan itu harus spesifik, tidak terlalu umum. Tulis secara langsung apa yang ingin kamu capai tanpa berputar-putar. Yang kelima, kata kunci dalam riset biologi pendidikan untuk tujuan itu biasanya untuk mengetahui, lalu ke belakangnya disesuaikan dengan judul topik yang diambil. Sementara kata kunci dalam riset biologi murni yaitu untuk mengetahui atau bisa kata kunci lain terkait penelitian kuantitatif biologi murni. Nah, jadi itu perbedaannya. Jika dalam biologi pendidikan, kata kuncinya itu sudah pasti untuk mengetahui lalu diikuti oleh judul. Sementara kalau misalnya biologi murni bisa untuk mengetahui lalu diikuti judul atau bisa juga kata kunci lain. Nah, berikut contoh uraian terkait bab 1 yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini saya mengambil judul pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan literasi sains. Nah, jadi untuk latar belakang, jadi langkah-langkah untuk menulis latar belakang, pertama kita harus membahas mengenai pendidikannya. Jadi paragraf pertama, pendidikan merupakan sarana penting dalam membentuk generasi yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di era modern saat ini, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berbasis ilmiah menjadi tuntutan utama, terutama dalam bidang sains. Nah, lalu kita lihat di sini untuk di akhir kalimat itu terdapat kata-kata literasi sains, diakhiri dengan literasi sains. Lalu paragraf kedua itu dilanjutkan kembali. Literasi sains merupakan kemampuan untuk memahami konsep dan proses ilmiah serta menerapkannya dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pembelajaran biologi, literasi sains memiliki peran penting karena biologi tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mengembangkan pemahaman tentang kehidupan dan juga lingkungan. Nah, jadi di sini antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu saling berhubungan. Jadi paragraf 1 diakhiri dengan literasi sains dan paragraf kedua itu diawali dengan literasi sains juga. Jadi emang antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu saling berkesinambungan. Nah, di sini pada paragraf 1 saya menjelaskan menguraikan terkait pendidikan. Lalu untuk paragraf kedua saya menguraikan mengenai biologinya. Nah, baik, selanjutnya untuk paragraf ketiga yaitu, namun tingkat literasi sains peserta didik Indonesia itu masih tergolong rendah. Berdasarkan laporan PISA 2018, Indonesia menempati peringkat ke-70 dengan skor rata-rata literasi sains 396 dari skala 1000. Kondisi ini juga diperkuat oleh temuan Siregar DKK tahun 2023 yang menyatakan bahwa literasi sains di kalangan pelajar Indonesia masih rendah. Dalam konteks materi sistem pernafasan, rendahnya literasi sains ini tampak dari kurangnya kemampuan siswa dalam menjelaskan proses respirasi secara ilmiah.
menganalisis gangguan pernafasan atau menghubungkan fungsi sistem pernafasan dengan kebiasaan hidup sehat. Nah, untuk paragraf ketiga ini saya memaparkan terkait materi yang akan dibahas dari latar belakang ini. Di sini saya mengambil materi terkait sistem pernafasan. Lalu paragraf keempat, rendahnya literasi sains dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya keyakinan diri siswa dalam menghadapi tantangan belajar. Untuk meningkatkan literasi sains, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga memperhatikan faktor afektif siswa. Dalam hal ini, efikasi diri menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam memahami dan menerapkan sains. Efikasi diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas. Menurut Adi Nugraha tahun 2017, beliau menyatakan bahwa efikasi diri mempengaruhi bagaimana perasaan seseorang, berpikir, memotivasi diri sendiri, dan juga berperilaku. Dengan efikasi diri yang tinggi, siswa akan lebih berani mengeksplorasi dan memecahkan masalah dalam pembelajaran sains. Nah, untuk paragraf keempat ini sudah masuk ke membahas mengenai efikasi dirinya. Dan juga di sini terdapat kutipan langsung. Jadi kutipan dari peneliti-peneliti ini dia tuh bermanfaat untuk mendukung argumen kita. Jadi di sini ada kutipan dari Adi Nugraha. Sehingga argumen kita itu memiliki pendukung dari peneliti sebelumnya. Selanjutnya, paragraf kelima, siswa yang memiliki efikasi diri tinggi cenderung lebih aktif dan tidak mudah menyerah, dan juga mampu memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya secara optimal. Dalam konteks pembelajaran sains, efikasi diri dapat mendorong siswa untuk lebih yakin dalam menyelesaikan soal-soal literasi, berani melakukan penyelidikan, serta terbuka terhadap pemikiran ilmiah. Dengan demikian, efikasi diri dapat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan siswa dalam mengembangkan literasi sains. Penelitian sebelumnya juga memperkuat dugaan bahwa efikasi diri berkaitan erat dengan literasi sains. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pulaningsi et al. Tahun 2022, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara efikasi diri dengan literasi biologi siswa. Nah, hal ini membuktikan bahwa siswa yang memiliki keyakinan terhadap kemampuannya cenderung lebih sukses dalam memahami materi dan mengembangkan kemampuan literasi sains. Nah, paragraf terakhir, oleh karena itu, untuk dapat mengetahui lebih jauh terkait permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan dilakukan suatu penelitian dengan judul Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Kemampuan Literasi Sains pada Materi Sistem Pernafasan Manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai seberapa besar peran efikasi diri dalam mendukung kemampuan siswa dalam memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep-konsep sains dalam kehidupan nyata, khususnya melalui pembelajaran biologi. Nah, selanjutnya setelah latar belakang yaitu ada identifikasi masalah. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa identifikasi masalah itu bisa diambil melalui dua cara. Ada yang melalui per paragraf atau bisa juga melalui ide pokok. Nah, di sini saya mengambil poin yang per paragraf. Jadi karena tadi saya mengambil contoh ada 6 paragraf dalam latar belakang, sehingga dalam identifikasi masalah itu pun ada 6. Jadi setiap pertanyaan ini diambil dari ide pokok setiap paragraf. Contohnya yang pertama yaitu mengapa pembelajaran di sekolah saat ini belum sepenuhnya mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan ilmiah siswa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua, mengapa literasi sains khususnya dalam pembelajaran biologi belum sepenuhnya dikuasai oleh siswa padahal memiliki peran penting dalam pengembangan keterampilan berpikir ilmiah. Nah, identifikasi masalah itu biasanya semakin ke bawah itu dia lebih mengerucut ke pokok utama yang akan diteliti. Jadi seperti ini, yang poin 6 yaitu bagaimana pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan literasi sains siswa pada materi sistem pernafasan manusia dalam pembelajaran biologi. Nah, biasanya poin terakhir itu dia lebih mengarah ke judulnya. Nah, selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Jadi, batasan masalah dari latar belakang yang saya buat itu ada 3. Nah, yang pertama, batasan masalah ini
dibatasi pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada kemampuan literasi sains yang digunakan dalam penelitian ini, itu menggunakan teori dari Rahmadani et al. 2018. Adapun indikatornya adalah mengidentifikasi pendapat ilmiah yang valid, melakukan penelusuran literatur yang efektif, memahami elemen-elemen desain penelitian dan bagaimana dampaknya terhadap temuan atau kesimpulan, membuat grafis secara tepat dari data, memecahkan masalah menggunakan keterampilan kuantitatif, termasuk statistik dasar, memahami dan menginterpretasikan statistik dasar, dan melakukan inferensi, prediksi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data kuantitatif. Yang kedua, yaitu pengaruh efikasi diri yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Bandura dalam Adi Kondro dan Alfi tahun 2011. Adapun indikatornya adalah ada magnitude, generality, dan juga strength. Dan batasan yang ketiga, materi yang dikaji adalah sistem pernafasan. Nah, berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari judul penelitian pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan literasi sains adalah apakah terdapat pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan literasi sains, dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan literasi sains. Dan di sini ada kata kuncinya, yaitu untuk rumusan masalah, kata kuncinya adalah apakah terdapat, sementara untuk tujuan penelitian, itu kata kuncinya adalah untuk mengetahui. Nah, selanjutnya itu ada kegunaan penelitian. Nah, jadi kegunaan penelitian ini, dia terbagi menjadi dua, yaitu ada kegunaan teoritik dan juga kegunaan praktik. Adapun kegunaan teoritiknya yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi lanjutan terkait penelitian serupa, yaitu mengenai pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan literasi sains, khususnya pada materi sistem pernapasan manusia. Temuan dalam penelitian ini dapat memperkaya khazanah teori dalam bidang pendidikan biologi, terutama yang berkaitan dengan faktor afektif dan juga kognitif dalam proses pembelajaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembelajaran berbasis literasi sains yang mempertimbangkan aspek psikologi siswa seperti efikasi diri. Selanjutnya ada kegunaan praktik. Nah, kegunaan praktik ini biasanya dibagi lagi, yaitu ada bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan juga bagi peneliti. Nah, untuk kegunaan praktik yang bagi siswa itu memiliki kata kunci, yaitu kata kuncinya yang sudah saya tebalkan, yaitu untuk mengetahui. Jadi, penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa untuk mengetahui pentingnya efikasi diri dalam proses belajar, khususnya dalam mengembangkan kemampuan literasi sains pada materi sistem pernapasan manusia. Dengan meningkatnya efikasi diri, siswa akan lebih percaya diri dalam mengeksplorasi konsep-konsep biologi, mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, serta mampu berpikir kritis dan ilmiah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sains. Yang kedua yaitu kegunaan bagi guru. Kata kuncinya di sini yaitu memberikan gambaran. Jadi, contohnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi guru terkait pentingnya memperhatikan efikasi diri siswa sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran sains. Nah, kalau untuk bagi sekolah, itu kata kuncinya yaitu dijadikan bahan rumusan kebijakan. Jadi misalnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rumusan kebijakan sekolah terkait penguatan pembelajaran berbasis literasi sains yang berpihak pada perkembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Nah, untuk bagi peneliti itu biasanya kata kuncinya dapat memberikan pengalaman yang berharga. Jadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berharga terkait gambaran penelitian pendidikan mengenai hubungan antara faktor psikologis dan kemampuan literasi sains siswa. Selain itu, peneliti juga dapat memperoleh wawasan baru dalam menyusun dan melaksanakan penelitian kuantitatif di bidang pendidikan biologi, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan luas cakupannya. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas metodologi riset ini. Baik, sekian pemaparan materi dari tugas metodologi riset yang telah saya kerjakan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.